Assalamualaikum adik-adik semuanya. Yuk kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Simaklah penjelasan dari kakak-kakak berikut ini. Oke, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu proses pencernaan makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh tubuh. Jadi, sistem pencernaan itu sistem yang membantu proses pencernaan makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh tubuh kita. Di sini juga sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu sistem pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi. Jenis-jenis organ alat pencernaan pada sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Nah, setelah mulut, kerongkongan. Setelah kerongkongan ada lambung. Setelah lambung ada hati. Setelah hati ada kelenjar pankreas. Setelah kelenjar pankreas ada usus halus. Kemudian ada usus besar. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu anus. Yang pertama, mulut. Di sini mulut berfungsi sebagai tempat awal masuknya makanan dan udara dalam sistem pencernaan, di mana mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan yang akan dicerna ke dalam tubuh kita. Seperti dilihat, di dalam mulut terdapat berbanyak bagai item. Di dalam mulut ada lidah, ada gusi, ada gigi, ada saluran kelenjar lidah, ada langit-langit. Langit-langit juga ada dua, langit-langit keras, langit-langit lunak. Dan juga ada tonsil. Ada gusi juga di dalam mulut. Nah, yang kedua, ada kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nah, setelah makanan itu masuk ke dalam mulut, kemudian dikunyah, kerongkongan ini sebagai jalannya bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Nah, ini gambarnya, kerongkongan terletak di sebelah ini. Yang ketiga, lambung. Di sini lambung itu merupakan saluran pencernaan makanan yang lebar seperti kantung. Di lambung ini, di dalam lambung, makanan itu dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah-getah lambung yang terdiri dari enzim pepsin, enzim renin, dan juga enzim lipase. Dan yang keempat yaitu hati. Nih kita lihat hati. Hati ini berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim yang terdapat pada lambung tersebut, sehingga enzim-enzim itu merombak sel-sel darah mati dan juga menampung vitamin A, D, E, dan K yang berlebihan. Dalam hati juga dia menyimpan cadangan gula dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa bila diperlukan. Seperti itu. Ini beberapa fungsi hati dalam sistem pencernaan. Yang kelima, itu kelenjar pankreas.
Pada kelenjar frankeas ini, cairan-cairan frankeas yang dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung dan menciptakan suasana asam bagi usus. Jadi, fungsi kelenjar frankeas ini, yaitu cairan frankeas itu dia dapat menghentikan kerja pepsin dari lambung sehingga dia itu menciptakan suasana asam bagi usus seperti itu. Dan yang keenam itu usus halus, di mana usus halus ini dia itu berfungsi mencerna dengan bantuan enzim-enzim, dan usus halus ini juga dia menyerap sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Jadi usus halus ini dia itu bekerja dengan bantuan beberapa enzim yang sudah ada pada lambung tersebut, dan juga dia juga berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan ke dalam pembuluh darah. Dan yang selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar, di mana usus besar ini berfungsi untuk menguraikan makanan. Setelah melewati beberapa tahap, dari tahap pencernaannya itu dari awal masuknya makanan sehingga dicerna di dalam lambung dan juga dicerna melalui enzim-enzim melalui usus halus. Kemudian selanjutnya dia akan sisa-sisa makanan itu akan diuraikan pada usus besar. Di dalam usus besar ini, maka sisa-sisa makanan itu akan diuraikan dengan bantuan bakteri, yaitu Escherichia coli di dalam usus besar. Jadi penguraian pada usus besar itu dibantu oleh bakteri. Dan yang terakhir yaitu anus. Setelah melalui usus besar dan juga sudah diuraikan dibantu oleh bakteri, kemudian anus ini berfungsi sebagai lubang ekskresi, sebagai lubang pengeluaran, yang mana anus ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau fases. Nah, mengeluarkan kotoran atau fases. Jadi proses fases ini didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalistik menuju ke refum, yaitu poros usus, di mana poros usus ini terdapat pada bagian bawah, yaitu di akhir dan bermuara pada lubang dubur, di mana lubang dubur ini berfungsi untuk mengeluarkan kotoran atau fases. Berikut saya akan menerangkan tentang dua jenis proses pencernaan, yaitu proses kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus yang dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi dalam bentuk kunyahan. Pencernaan secara kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan enzim yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus. Adapun macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Di organ kelenjar air liur terdapat enzim petialin atau amilase yang berfungsi mencerna amilum menjadi maltose. Di dalam organ lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengubah kaseinogen menjadi kasein. Di organ pankreas terdapat enzim tripsin yang berfungsi mengubah protein menjadi polipeptida. Dan enzim lipase pankreas berfungsi membersihkan lemak menjadi asam lemak dan gliserol.
Enzim amilase pankreas berfungsi mengubah amilum menjadi disakarida, dan enzim karbohidrat pankreas berfungsi mencerna amilum menjadi maltose. Di organ usus halus terdapat enzim maltase, berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Enzim enterokinase berfungsi mengubah tripsinogen menjadi tripsin, dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Enzim peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino, dan enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Adapun video proses pencernaan makanan sebagai berikut, mari kita simak bersama-sama. Yuk kita bahas mekanisme pencernaan makanan. Yang pertama, menelan. Makanan dihaluskan di dalam mulut dan ditelan ke dalam kerongkongan. Makanan hasil pencernaan di dalam mulut disebut dengan bolus. Yang kedua, masuk ke lambung. Bolus tadi didorong masuk ke dalam lambung akibat gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas dari otot dinding kerongkongan. Yang ketiga, di dalam lambung. Bolus diaduk-aduk dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Bolus akan menjadi kimus yang berbentuk setengah cair atau seperti bubur. Yang keempat, masuk nih ke usus halus. Kimus kemudian masuk ke usus halus. Di dalam usus halus, kimus dicerna lagi dengan enzim menjadi zat-zat yang paling sederhana atau sari-sari makanan. Kelima, penyerapan. Di dalam usus halus juga, tepatnya di usus penyerapan, sari-sari makanan akan diserap dan masuk ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan ini nantinya akan diubah menjadi energi. Keenam, pembuangan sisa. Lalu, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dibusukkan di dalam usus besar menjadi feses dan dikeluarkan melalui anus. Jadi, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia memerlukan berbagai macam zat makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Makanan yang dikonsumsi manusia hendaknya mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh manusia beserta fungsinya. Karbohidrat sebagai sumber energi. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan suatu zat gizi yang memiliki fungsi sebagai penghasil energi. Makanan yang mengandung karbohidrat berasal dari tumbuhan yaitu padi, jagung, kentang, singkong, sagu, pisang, dan buah-buahan. Perlu juga kita ketahui bahwa karbohidrat mencakup golongan monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Contoh dari disakarida adalah gula putih dan gula merah. Yang selanjutnya yaitu lemak sebagai sumber energi dan membantu proses penyerapan vitamin. Lemak adalah sumber energi paling tinggi. Makanan yang mengandung lemak dari tumbuhan atau lemak nabati seperti kelapa, kacang tanah, alpukat, mentega, dan lain-lain. Sedangkan makanan yang mengandung lemak dari hewani atau disebut juga dengan lemak hewani seperti susu, daging sapi, ikan, ayam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu protein. Apa sih itu protein? Protein adalah kelompok biomolekul dan makromolekul yang terbentuk dari satu atau lebih rantai panjang asam amino. Nah, protein untuk pembentukan tulang, otot, kulit, darah, dan memperbaiki jaringan tubuh. Dan itu juga protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup. Makanan yang merupakan sumber protein hewani adalah daging, susu, telur, dan ikan. Sedangkan sumber protein nabati antara lain kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan berbagai kacang-kacangan. Nah, juga protein berfungsi untuk pertumbuhan sel, mengganti sel-sel yang rusak atau mati, dan mengatur berbagai proses di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah kofaktor dalam reaksi kimia yang dikatalisasi oleh enzim. Pada dasarnya, senyawa vitamin ini digunakan untuk tubuh dapat bertumbuh dan berkembang secara normal.
Nah, vitamin juga berfungsi untuk mengatur dan memperbaiki fungsi organ tubuh, pertumbuhan sel-sel, dan mengatur penggunaan makanan serta penggunaan energi. Yang terakhir yaitu mineral, berfungsi untuk penyeimbang asam basa tubuh. Kata mineral memiliki banyak arti tergantung dari segi apa kita meninjaunya. Mineral dalam arti geologi adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisik tertentu dan biasanya berbentuk padat. Yang dimaksud persenyawaan kimia asli adalah mineral harus berbentuk secara alami oleh alam, karena banyak zat-zat yang sifatnya sama dengan mineral dapat dibuat di laboratorium. Mineral yang dibutuhkan tubuh bermacam-macam, fungsi ini juga memiliki fungsi yang masing-masing. Yang selanjutnya yaitu hal yang mempengaruhi jumlah makanan yang diperlukan oleh tubuh. Tubuh manusia membutuhkan energi agar setiap organ tubuh berfungsi dengan baik. Energi dihasilkan proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi jumlah makanan yang diperlukan oleh tubuh. Yang pertama yaitu ukuran dan komposisi tubuh. Ukuran dan komposisi tubuh yaitu orang yang memiliki badan lebih besar dan lebih berotot mampu membakar lebih banyak energi, bahkan ketika kita sedang beristirahat. Hal ini dikarenakan jaringan otot memang lebih aktif dalam proses metabolisme dibandingkan jaringan lemak. Yang selanjutnya yaitu jenis kelamin. Tubuh pria biasanya membakar lebih banyak energi daripada wanita. Hal ini karena pria kerap memiliki lebih banyak jaringan otot dan lebih sedikit lemak tubuh jika dibandingkan dengan wanita. Yang selanjutnya yaitu usia. Seiring bertambahnya usia, jumlah otot cenderung menurun, namun jumlah lemak semakin meningkat. Hal ini dapat memperlambat proses metabolisme atau pembakaran kalori untuk menghasilkan energi. Yang selanjutnya yaitu genetik. Faktor genetik atau keturunan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ukuran jaringan otot. Hal ini nantinya akan dapat mempengaruhi pembakaran energi atau metabolisme tubuh seseorang. Suhu tubuh. Metabolisme secara alami akan meningkatkan ketika suhu tubuh menurun atau hipotermia atau ketika kita kedinginan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suhu tubuh agar kembali normal, sehingga organ-organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Yang selanjutnya yaitu asupan kafein atau stimulan. Metabolisme dapat meningkatkan jika mengonsumsi minuman dan mengandung stimulan seperti kafein. Zat secara alami terdapat pada kopi dan teh. Selain itu, metabolisme tubuh juga bisa meningkat ketika mengonsumsi obat-obatan yang bersifat stimulan. Contohnya seperti metilfenidat atau amfetamin. Yang selanjutnya yaitu hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan hormonnya tiroid. Oleh karena itu, terganggunya produksi atau kerja hormon tiroid dapat meningkatkan dan menurunkan metabolisme tubuh. Yang selanjutnya yaitu kehamilan. Metabolisme pada tubuh wanita yang hamil akan meningkatkan guna menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan organ-organ dan jaringan tubuh janin. Proses metabolisme biasanya akan dimulai meningkat ketika kehamilan berusia 15 minggu hingga memasuki trimester ketiga. Yang selanjutnya yaitu konsumsi makanan dan minuman. Kurangnya mengonsumsi makanan dan minuman dapat memperlambat metabolisme tubuh. Sebaliknya, metabolisme tubuh dapat meningkat jika Anda banyak mengonsumsi makanan dan minuman, terlebih jika makanan dan minuman itu yang dikonsumsi mengandung banyak kalori dan nutrisi, contohnya seperti protein, serta antioksidan seperti polifenol. Yang terakhir yaitu tingkat aktivitas.
Berbagai jenis olahraga dan aktivitas fisik dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak energi, terlebih bila olahraga dilakukan secara rutin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit gangguan dalam sistem pencernaan. Penyakit gangguan dalam sistem pencernaan ini ada banyak sekali. Nah, yang pertama ada divertikulitis. Divertikulitis adalah kantong-kantong kecil yang dapat terbentuk di sepanjang saluran pencernaan. Kantong-kantong ini juga sering ditemukan di usus besar. Ketika kantong meradang atau terinfeksi, maka kondisi ini disebut sebagai divertikulitis. Divertikulitis sering ditemukan terutama pada orang usia 40 tahun ke atas. Yang selanjutnya itu ada MAH. Jadi MAH ini terjadi karena pola makan tidak teratur, stres, adanya bakteri pada lambung, terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas dan berminyak atau berlemak. Selanjutnya itu diare. Diare adalah penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh keracunan makanan atau kontaminasi bakteri, alergi makanan tertentu, atau makan sesuatu di saat yang tidak tepat. Selanjutnya itu ada batu empedu. Batu empedu itu adalah penyakit pencernaan yang ditandai dengan pembentukan endapan keras seperti batu kandung empedu. Batu ini terbentuk dari kelebihan kolesterol atau zat sisa yang mengkristal saat kantung empedu tidak kosong dengan baik. Selanjutnya itu ada penyakit hati. Organ liver atau hati berfungsi untuk mencerna makanan dan dapat membersihkan tubuh dari zat beracun. Penyakit yang menyerang secara sistem pencernaan hati dapat disebabkan karena keturunan atau genetik. Selain itu, virus dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menjadi faktor penyebabnya. Selanjutnya itu ada ambeien atau wasir alias hemoroid. Dalam istilah medis adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di lubang anus. Selanjutnya ada jaundice. Jaundice bisa dikenal sebagai penyakit kuning, adalah gangguan yang menyerang sistem pencernaan di hati. Selanjutnya ada pankreatitis. Pankreatitis adalah penyakit pencernaan yang diakibatkan oleh peradangan pada pankreas. Pankreatitis dapat muncul tiba-tiba dan sembuh dalam jangka waktu yang pendek atau berlangsung lama yang dapat memburuk. Selanjutnya ada gastrilitis. Gastrilitis adalah kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan lapisan pada dinding lambung akibat kelebihan lambung asam. Selanjutnya, irritable bowel syndrome atau bisa disingkat sebagai IBS adalah penyakit gangguan sistem pencernaan yang dapat menyerang usus besar. Penyebab IBS diketahui pasti. Kemungkinan gangguan sistem pencernaan disebabkan usus besar yang terlalu sensitif atau masalah pada sistem kekebalan tubuh. Dan yang selanjutnya itu ada penyakit tukak lembung. Ulcus pepitum atau penyakit tukak lembung merupakan gangguan sistem pencernaan yang disebabkan luka pada lapisan perut atau usus halus. Selanjutnya itu ada radang usus. Adalah penyakit pencernaan yang ditandai dengan peradangan atau apendik atau usus buntu. Hal ini bisa disebabkan karena usus buntu tersumbat oleh tinja, benda asing, kanker karena infeksi. Selanjutnya itu ada intoleransi laktosa. Adalah gangguan sistem pencernaan yang terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah gula alami yang disebut sebagai luktosa. Luktosa dapat ditemukan di makanan dan minuman yang mengandung susu seperti yogurt dan susu. Selanjutnya ini ada colitis ulceratif, adalah penyakit pencernaan yang terjadi dalam waktu lama atau kronis. Gangguan sistem pencernaan ini ditandai dengan adanya peradangan pada usus besar. Peradangan pada usus besar dapat menyebabkan iritasi, pembengkakan, dan luka. Itu tadi adalah penyakit sistem gangguan dalam pencernaan. Selanjutnya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan baik? Nah, yang pertama, kita bisa makan makanan yang bersih,
meminum air yang cukup untuk kebutuhan tubuh, dan ingat selalu mengonsumsi probiotik, berbanyak makan serat, buah dan sayur, serta batasi mengonsumsi kafein dan alkohol, dan tidak mudah stres. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.